Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah. Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah adalah proses penyesuaian, revisi, dan pembaruan peraturan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Nah, untuk perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah di dunia pendidikan itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu, akses, relevansi, dan kualitas pendidikan nasional dengan menyesuaikan dari peraturan yang ada sebelumnya di dalam dunia sektor pendidikan. Kemudian dari beberapa kebijakan dan regulasi pemerintah itu ada beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti kebijakan perubahan kurikulum, kebijakan zonasi, kebijakan dana bos, dan kebijakan belajar daring. Kemudian dari beberapa kebijakan itu muncullah beberapa isu. Yang pertama itu ada isu terkait perubahan kurikulum, kemudian ada isu terkait perbedaan kualitas pendidikan. Nah, perbedaan kualitas pendidikan itu disebabkan oleh zonasi dan dana bos. Kemudian yang terakhir itu ada akses digitalisasi dan daring. Perubahan kurikulum menjadi isu terkait kebijakan pendidikan dan regulasi pemerintah. Pemerintah seringkali membuat kebijakan dan regulasi dengan mengubah kurikulum untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kompetensi siswa. Misalnya, perubahan kurikulum 2006 KTSP ke kurikulum 2013, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum merdeka dengan tujuan untuk memberi fleksibilitas lebih kepada guru dan siswa untuk fokus dalam pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan. Namun dari kebijakan pemerintah ini muncullah beberapa masalah sesuai dengan laporan Kemendikbudristek tahun 2023 mengenai tingkat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dan hasil evaluasi terkait pelatihan guru. Jadi banyak guru di sekolah daerah terpencil itu yang belum siap untuk menerapkan kurikulum baru. Guru seringkali kekurangan pelatihan yang memadai untuk melakukan implementasian perubahan kurikulum secara efektif. Selain itu juga sekolah di daerah kurang berkembang biasanya menghadapi keterbatasan dalam fasilitas, sumber belajar, dan teknologi yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum yang baru. Selain itu juga ada beberapa orang tua dan siswa yang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang membuat adaptasi terhadap kurikulum itu menjadi sulit karena adanya biaya tambahan untuk membeli buku atau bahan ajar yang mungkin diperlukan. Dampak perubahan kurikulum itu ada dua. Yang pertama, dampak positif. Kurikulum yang diperbarui dirancang agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kerja, sehingga siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Penerapan metode pembelajaran yang lebih efektif dan aktif dapat meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan dalam proses belajar, yaitu dampak negatif. Perubahan-perubahan kurikulum yang dapat menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan guru dan siswa, dapat mengganggu proses belajar mengajar. Sekolah di daerah perkotaan mungkin lebih cepat beradaptasi dibandingkan kurikulum baru dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil yang dapat memperlebar kesenjangan pendidik. Saran dan rekomendasi untuk menghadapi isu dampak perubahan kurikulum. Yang pertama, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan dan berkomprehensif untuk guru agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang baru secara efektif. Yang kedua, alokasikan lebih banyak anggaran untuk meningkatkan fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang baru. Yang ketiga, libatkan orang tua dan masyarakat dalam proses perubahan kurikulum untuk meningkatkan dukungan yang diperlakukan bagi siswa. Yang keempat,
pemerintah perlu mengembangkan sistem evaluasi yang dapat menilai efektivitas kurikulum yang baru, serta berkala dan responsif terhadap kebutuhan yang muncul, libatkan ahli pendidikan, dan proses evaluasi untuk mendapatkan masukan yang objektif. Perbedaan kualitas pendidikan. Ini juga menjadi isu terkait perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah. Laporan PISA, Program for International Student Assessment 2018, menilai kompetensi siswa dalam bidang matematika, membaca, dan sains di seluruh dunia. Data PISA Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan capaian akademik antara siswa di perkotaan dan pedesaan. Skor siswa di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Adapun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Ada yang pertama, kebijakan zonasi. Kebijakan zonasi bertujuan untuk memastikan siswa dapat bersekolah di wilayah terdekat tempat tinggal mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan sekolah lain yang seringkali memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang berbeda kualitasnya sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru yang mengatur tentang mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penempatan siswa baru. Yang kedua ada dana BOS. Dana BOS adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mendukung operasional sekolah agar dapat berjalan tanpa terlalu membebani biaya pendidikan peserta didik. Dana ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang berkembang. Setiap tahun, dana BOS mengalami penyesuaian, baik dari segi besaran alokasi, prioritas penggunaannya, maupun mekanisme penyaluran agar langsung diterima oleh sekolah. Adapun dampak dari kebijakan zonasi dan dana BOS itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kebijakan zonasi mempermudah akses siswa ke sekolah, terutama bagi siswa di wilayah perkotaan. Sistem ini juga berpotensi mengurangi persepsi sekolah favorit yang sering membuat kesenjangan kualitas antar sekolah di wilayah yang sama. Sedangkan dampak negatifnya adalah tidak semua memiliki fasilitas yang sama. Sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru dan infrastruktur, yang membuat kesenjangan zonasi tidak sepenuhnya efektif dalam pemerataan kualitas pendidikan. Adapun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan zonasi dan dana BOS yaitu pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan sekolah terpencil seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Selain itu, bagi guru yang mengajar di wilayah terpencil juga sangat penting untuk membantu pemerataan tenaga pengajar. Kerjasama dengan pemerintah juga dapat membantu membangun pendidikan yang lebih baik. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi pendidikan. UNICEF memberikan laporan tentang kendala pendidikan daring di Indonesia seperti ketersediaan akses internet, perangkat digital, dan keterbatasan siswa di berbagai daerah. Dalam hal ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pembelajaran daring, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Beberapa kendala dalam implementasinya seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, kemampuan literasi digital siswa dan guru, biaya akses internet, dan sumber daya digital yang belum memadai. Dampak akses pendidikan daring dan digitalisasi. Yang pertama itu ada dampak positif. Dengan adanya digitalisasi, siswa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali berpotensi mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas dan materi yang lebih beragam. Kedua, siswa dan guru lebih terbiasa dengan adanya teknologi. Dan ketiga, digitalisasi memungkinkan pembelajaran daring yang dapat disesuaikan dengan waktunya. Keempat atau yang terakhir, dengan sistem digital, administrasi sekolah menjadi lebih efisien, mulai dari absensi pendidikan hingga penyebaran materi dan penilaian. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, masih banyak siswa di daerah terkecil atau keluarga yang kurang mampu yang tidak memiliki akses internet atau perangkat digital. Yang kedua, dengan adanya pendidikan daring, siswa cenderung lebih bergantung pada teknologi yang berpotensi menurunkan interaksi langsung dan pembelajaran yang berbasis keterampilan sosial. Yang ketiga, pembelajaran daring
yang intens dan terlalu lama di depan layar dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan kesehatan mental pada guru dan siswa. Yang keempat, tidak semua keluarga mampu menanggung biaya tambahan untuk akses internet dan perangkat digital sehingga menyebabkan finansial yang baru. Adapun rekomendasi untuk kendala pendidikan digital. Yang pertama, pemerintah dapat bekerja sama dengan penyediaan layanan internet dan memperluas akses internet di daerah terkecil. Yang kedua, menyediakan pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar mereka lebih siap menggunakan teknologi dan pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan bantuan atau subsidi internet bagi siswa dan keluarga yang kurang mampu dengan mengoleksi dana khusus untuk subsidi internet bagi siswa yang di daerah terkecil. Yang keempat, membuat konten belajar, pengembangan aplikasi pendidikan dan lembaga pendidikan untuk menciptakan platform pembelajaran yang menarik dan terjangkau. Beberapa waktu lalu, rame kabar kalau kurikulum Merdeka bakal diganti dengan kurikulum nasional. Sejak berita ini beredar, gak sedikit netizen yang kaget. Kenapa kurikulum mau diganti lagi? Padahal kurikulum Merdeka baru aja diterapkan pada tahun ajaran 2022-2023. Ternyata hal itu gak benar ya, sudah dibantah oleh Anindito Aditomo. Bukan mengganti kurikulum Merdeka, tapi istilah yang benar yaitu menerapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Menurut Nadiem Makarim, kurikulum Merdeka Belajar yang sebelumnya disebut kurikulum prototype ini akan memberikan otonomi dan kemerdekaan buat siswa dan sekolah. Sebenarnya kurikulum Merdeka menitik beratkan pendidikan pada proses keaktifan siswa di dalam kelas, juga membentuk mindset bahwa belajar itu memahami, tidak hanya sekedar menghafal. Tetapi apa boleh buat, yang terjadi adalah guru-guru justru disibukkan oleh tanggung jawab administrasi yang memberatkan. Itulah kenapa sistem pendidikan kita tidak siap berubah, karena mindset tenaga pengajar kita yang juga masih belum berubah. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kurikulum Merdeka sebetulnya baik, tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop. Mereka tidak mengerti apa itu Merdeka Belajar. Apalagi katanya kami hanya dengar aja, baru tahap pertama, sekarang sudah tahap ke-25. Kami tidak mengerti. Memang tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa mereka belajar itu tidak baik. Mereka belajar baik. Tetapi jujur harus dikatakan bahwa belum bisa diratakan bahwa semuanya sukses dari Maroke sampai mana itu. Tidak bisa dikatakan seperti itu, apalagi daerah 3T. Makanya saya sudah berapa kali saya mengatakan kepada Pak Menteri, bicara soal platform digital yang angkanya cukup besar, di mana rasa keadilan bagi daerah-daerah 3T yang tidak ada akses internetnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.